Bapak Ibu, and for the next agenda, we will have UNDP, United Nations Development Program, who will tell us about how digitalization of COVID-19 vaccine inventory and reporting could improve access and equity of COVID-19 vaccination. May I request the moderators and speaker to take over and to the precise. The floor is yours, kawan-kawan UNDP. Tidak ada? Oke, silakan. Cek. Selamat pagi Rumah Resiliensi Indonesia. Mana suaranya? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, semua. Pagi. Waduh, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan semua dari Rumah Resiliensi Indonesia, perkenalkan nama saya Basra Amru. Saya hari ini diminta untuk menjadi moderator pada sesi UNDP. Sesi akan terbagi menjadi 3 bagian. Nanti ada 3 narasumber hebat kita, 4 narasumber kita, ada Pak Setiaji, ada Pak Agus, ada Dr. Nela dan Dr. Krisna. Ada 3 sesi, nanti rekan-rekan bisa bertanya pada sesi tanya jawab dan semoga hari ini bermanfaat. Tapi tanpa berlama-lama mungkin kita panggil aja nih. Kita akan bahas tentang digitalisasi, lesson learn dari pandemi COVID-19 dan post pandemic seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil dulu narasumber kita. Yang pertama kita panggil Pak Setiaji ST-MSI selaku staf khusus Kementerian Kesehatan di bidang digitalisasi kesehatan dan juga Chief of Digital Transformation Office. Pak Setiaji bisa naik ke atas panggung? Dan tepuk tangannya buat Pak Setiaji. Wah, ini artis identiknya Peduli Lindungi kalau teman-teman tahu nih. Wah, ini artisnya Peduli Lindungi. Lalu yang kedua, saya izin memanggil narasumber kedua kita dari Head of Health Governance Initiative Unit dari UNDP Indonesia, Pak Agus Setianto. Mari Pak Agus Setianto. Tepuk tangan buat Pak Agus Setianto. Ini juga artis teman-teman tenaga kesehatan nih, kalau yang tahu namanya Smile. Wah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang ketiga dan keempat sekaligus saya panggil dari Kementerian Kesehatan, ada Dr. Alvinella Izar Iswandi MPH dan juga Dr. Krisna dari Dirjen P2P dan BKPK Kementerian Kesehatan. Tepuk tangan dulu buat Nela dan Dr. Krisna. Waduh, ini artisnya ramai nih hari ini, seru nih. Oke, nah sebelum kita mulai sesi pada hari ini, kita dengerin dulu kata sambutan atau pengantar dari Pak Agus Setianto dari perwakilan UNDP Indonesia. Pak Agus Setianto, dipersilahkan. Bisa Pak? Oke, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua, adik-adik, kakak-kakak. Terima kasih atas kehadiran hari ini, terutama juga dari pembicara kita yang jauh-jauh sudah datang dari Jakarta berkesempatan hari ini. Dan kemudian kita mengucapkan banyak terima kasih kepada ke BNPB yang membuat semua penyelenggaraan hari ini memungkinkan, serta teman-teman panitia semua. Mungkin pengantar kami dari UNDP hanya menyediakan untuk waktu talkshow dan sebagainya, dan beliau-beliau ini beberapa datang dengan bukan dari biaya UNDP sendiri. Jadi kita melihat bahwa komitmen dari Kementerian Kesehatan untuk berperan serta di dalam kegiatan hari ini itu sangat besar sekali. Demi untuk mencapai apa yang menjadi memberikan informasi, masukan dan sebagainya, dan juga tentu nantinya untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu terkait dengan penanggulangan bencana, khususnya yang non bencana alam. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Pak Agus dari UNDP Indonesia untuk sambutannya. Terima kasih. Nah, ini nggak usah lama-lama nih, kita langsung masuk aja ke sesi pertama. Pak Setiaji, udah siap? Oke. Hari ini pasti aja akan memaparkan dalam waktu 15 menit terkait dengan transformasi digital kesehatan dan pelacakan kasus COVID-19 di era pandemik dan post pandemik. Jadi ini bicara ke depan juga pasti aja ya. Oke, ini adalah Bapak Peduli Lindungi Indonesia. Oke, pasti aja waktunya 15 menit, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas. Saya diri aja ya, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, menjelang siang. Bapak-bapak dan ibu sekalian, karena waktunya singkat saya coba langsung saja direct to the paparan ya. Senang sekali bisa ketemu teman-teman sekalian di sini ya, setelah beberapa tahun kita vakum melakukan kegiatan offline.
Dan saat ini sudah mulai banyak sekali aktivitas kegiatan yang ramai ya, ataupun mengajak massa yang cukup banyak. Seperti semalam ada konser pertama kali ya, yang besar juga di Istora Senayan. Ya, alhamdulillah ini karena berkat penanganan pandemi COVID ya, yang luar biasa bisa kita atasi. Dan sekarang aktivitas ekonomi, kegiatan sosial, terus kemudian bermasyarakat dan sebagainya sudah seakan-akan seperti biasa ya. Oke, lanjut. Nah, pada kesempatan ini saya ingin cerita bagaimana kami pada waktu COVID kemarin ya, mencoba untuk menangani penanganan COVID ini dengan memanfaatkan teknologi. Kalau tidak ada teknologi itu susah sekali tentunya bagi menangani COVID tadi ya, mencegah masyarakat untuk melakukan mobilisasi, terus kemudian mengetrack masyarakat supaya bisa ditangani lebih cepat. Apalagi kita ketahui bersama ketahanan kesehatan kita pada waktu itu benar-benar diuji ya. Kita sendiri kan memiliki keterbatasan kapasitas. Mulai dari dokternya yang kalau dibandingkan dengan rasio masih jauh ya, 1:1000 itu masih jauh. Terus kemudian apalagi jumlah infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit itu juga masih sangat terbatas. Nah kemudian di sisi lain data, kemudian sistem, dan lain sebagainya itu belum terintegrasi. Itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita bagaimana menangani pandemi COVID. Namun, alhamdulillah ya berkat beberapa kolaborasi yang kita lakukan, kita mampu menangani tersebut. Nah mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah paham ya, atau bahkan sudah setiap hari itu harus menggunakan Peduli Lindungi. Ya, mau kemana-mana Peduli Lindungi dulu gitu ya, ditembak. Mau kemana-mana pakai dulu Peduli Lindungi. Nah Peduli Lindungi pada awalnya hanya ada beberapa fitur ya. Pertama untuk sertifikat vaksin pada waktu itu. Terus kemudian untuk melakukan screening ya, ataupun tracing. Nah kemudian melihat potensi luar biasa dari Peduli Lindungi yang pada waktu itu dikembangkan oleh Kominfo di awal di tahun 2020, dan kemudian setelah terbentuk tim transformasi digital di Kemenkes ini kita ambil alih pengelolaannya dan kemudian kita tambah fitur-fiturnya sehingga menjadi seperti saat ini. Yaitu pertama pada waktu itu kita di-challenge untuk bagaimana caranya kita bisa memastikan orang-orang yang mau masuk ke mal, mau masuk aktivitas ke sekolah, termasuk mau naik pesawat, itu dipastikan orangnya adalah bebas dari COVID gitu ya. Nah dengan adanya seperti itu, kita bisa membatasi perluasan daripada penyakit COVID tersebut. Makanya kita bentuk screening ya menggunakan QR code, dan kemudian akhirnya ramailah penggunaan ataupun banyaklah yang pro dan kontra ya penggunaan Peduli Lindungi ini. Dan kemudian berikutnya juga ada semacam personal health record ya, tetapi terbatas hanya untuk COVID, yaitu vaksinasi maupun juga hasil COVID testing. Ya, jadi begitu kita mau tes langsung muncul di Peduli Lindungi. Dan kemudian begitu kita mau vaksin langsung muncul sertifikatnya. Nah sertifikat vaksinnya sendiri saat ini sudah diakui di EU dan kemudian ASEAN juga sudah menggunakan standarisasi yang sama, dan saat ini kita sedang mendorong untuk G20. Jadi ini inisiatifnya murni dari Indonesia ya, untuk menggunakan QR code yang standar seperti kita pada saat ini menggunakan QRIS ya. QRIS itu kan apapun pembayarannya tapi menggunakan QR code yang sama. Nah kemudian berikutnya lagi kita tambahkan informasi lain seperti untuk telemedicine, terus kemudian juga tempat tidur, ketersediaan tempat tidur, dan ada satu lagi yaitu digital tracing. Nah ini masih belum kita aktifkan secara pasif karena memang pandeminya juga sudah menurun. Nah ini lebih otomatis lagi, jadi begitu teman kita di sekitar kurang lebih 2 meter itu langsung ketahuan yang terdekat itu siapa. Lanjut. Dan kemudian ini adalah ekosistemnya. Jadi Peduli Lindungi ini ekosistemnya sudah luar biasa besar ya. Waktu itu dia hanya sendiri Peduli Lindungi, dan sekarang sudah merangkul banyak sekali program, platform dan lain sebagainya, sehingga Peduli Lindungi ini jadi power ya,
powerful untuk penanganan pandemi COVID. Jadi Peduli Lindungi ini bukan hanya terkonek ke fasilitas kesehatan, tetapi juga ke sistem-sistem yang lain. Seperti misalnya untuk tes kesehatan, vaksinasi, kemudian juga kemarin pada saat gelombang kedua dan gelombang pertama, kita menggunakan ini juga sebagai untuk integrasi dengan telemedicine. Nah, kenapa kita mendorong telemedicine? Yaitu kan untuk memastikan orang tidak perlu ke rumah sakit, tetapi mereka tetap mendapatkan layanan. Dan kemudian kita kerjasama dengan kurang lebih 17 penyelenggara layanan telemedicine, PLT ini, untuk membantu layanan kesehatan ya, mengetes Anda terdiagnosis COVID, ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan ataupun tanpa gejala, kemudian nanti dikirim obat. Jadi masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke rumah sakit. Ya, tadi kan ada kapasitas ya, dari sisi kendala kapasitas, dan kemudian tidak menularkan ke teman-teman yang lain, dan memastikan mereka tetap terlayani walaupun di rumah. Dan kemudian berikutnya lagi, mungkin nggak secara sadar ya kok di kereta api nggak pakai Peduli Lindungi ya, karena sudah terintegrasi langsung. Jadi begitu kita mau cek, mau pesan tiket, itu juga sudah langsung koneksi dengan Peduli Lindungi. Kalau nggak, Anda misalnya tidak punya vaksin, nanti harus tes dulu. Kalau nggak tes, nanti nggak bisa pesan tiket. Nah, termasuk juga di bandara. Beberapa bandara juga sudah connect di sistem back-end-nya, sehingga sekarang seakan-akan seamless gitu ya. Mau kemana-mana langsung jalan, padahal di belakang sistem bekerja. Nah, kita berupaya untuk membuat ini seakan-akan tidak ada hassle ya gitu ya, hambatan dengan melakukan integrasi secara langsung. Termasuk juga dengan mitra-mitra yang lain. Jadi ngomongin kesehatan ini ternyata bisa disupport oleh aplikasi-aplikasi yang non-kesehatan seperti e-money, terus kemudian traveling, tiket, tiket pesawat, tiket bioskop, tiket lain sebagainya juga bisa terintegrasi dengan sistem ini. Kurang lebih 80 mitra yang sudah terintegrasi. Lanjut. Nah, ini adalah penanganan telemedicine yang kemarin kita gunakan, kurang lebih 500.000 ya layanan yang sudah kita berikan ke 500.000 pasien yang sudah kita lakukan penanganan menggunakan telemedicine ini. Dan kemudian ini tentunya bisa terkolaborasi, bisa jalan seperti ini karena ada banyak sekali support ya. Bukan hanya dari telemedicine, terus kemudian ada apotek Kimia Farma, dan kemudian juga ada logistik ya melalui si Cepat. Dan kemudian Pasti Haji, waktunya 3 menit lagi. Oke. Oke. Lanjut. Dan kemudian selain itu, sisi yang penting di sini adalah transparansi. Jadi dengan adanya data yang sudah kita kolek, terus kemudian adanya informasi yang kita peroleh, itu kita sampaikan ke masyarakat secara langsung. Nah, dulu mungkin pada waktu awal vaksinasi kan ribut ya, stok habis dan sebagainya. Padahal sebenarnya disimpan gitu oleh puskesmasnya. Nah, kita akhirnya mempublish saja. Kenapa disimpan? Karena mereka takut habisan gitu ya. Padahal justru habiskan secepatnya gitu. Supaya kita juga bisa kasih lagi. Nah, dengan ada transparansi ini, sehingga masyarakat bisa cek. Oh, di sana stoknya habis dalam waktu 5 hari lagi atau 7 hari lagi. Nah, ini juga berkat kolaborasi dengan, nah ini salah satu tokonya nih, Smile ya. Bagaimana kita bisa mendiagnosis ketersediaan vaksin tadi secara cepat dengan teknologi juga yang dikembangkan oleh UNDP. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah what's next. Setelah pandemi COVID, Peduli Lindungi akan berubah menjadi Citizen Health App, tapi tetap namanya Peduli Lindungi. Gunanya untuk apa? Seluruh layanan kesehatan akan masuk ke Peduli Lindungi. Saat ini kita akan mulai dengan imunisasi anak. Saya kalau ditanya dulu vaksinasinya waktu anak-anak, apa saja nggak tahu, lupa. Ya, ataupun kalau dicari ke puskesmas terdahulu udah hilang datanya. Nah, ini adalah dengan adanya ini kita bisa mengetahui vaksin anak kita dengan lengkap, terus kemudian akan ada sertifikat vaksinnya di dalam Peduli Lindungi. Termasuk seluruh layanan kesehatan. Jadi personal medical record-nya akan ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Nah, terus kemudian kapan? Tunggu tanggal mainnya. Saya rasa itu saja dulu ya. Terima kasih, nanti kita mungkin bisa diskusi. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Pasti Haji. Ada itu ya, ada yang bikin kepo di belakang gitu. Oke, teman-teman yang mau nanya boleh angkat tangannya sambil saya tanya.
Pasti Haji, kalau kita ngelihat nih tantangan, ini kan ada digitalisasi kesehatan Indonesia. Pasti tantangan nomor satu, layanan kesehatan primer dan sekunder. Saya coba kulik ada 4 isu terkait dengan aksesibilitas, kelengkapan dan konsistensi data, standarisasi ya, yang pencatatan yang tidak efektif. Dan kalau kita lihat, di Indonesia ini ada lebih dari 400 lebih ya, aplikasi kesehatan di sektor pemerintahan tuh bayangin. Dan ketika Pasti Haji dan teman-teman bikin sistem yang sifatnya hub tadi, itu apa tantangannya sebenarnya? Itu kan cepat banget berubahnya kan? 2 tahun pandemi cepat banget perubahannya gitu. Boleh diceritain nggak Pasti Haji? Ya, tantangannya tentunya banyak sekali ya. Pada waktu kemarin kita harus fokus terutama menangani pandemi COVID dulu gitu ya. Sementara sebenarnya ada 2 agenda besar yang diberikan, diamanatkan ke kami. Pertama adalah menangani pandemi COVID dengan teknologi, terus kemudian adalah agenda besar transformasi digital kesehatan. Salah satunya tadi bagaimana aplikasi-aplikasi yang ratusan tadi yang membebani para nakes ya di puskesmas, di rumah sakit. Puskesmas saja kurang lebih 70 aplikasi, di rumah sakit 50 aplikasi. Akhirnya nakes kebanyakan ngerjain laporan gitu ya, dibandingkan fokus ke layanan. Nah oleh karena itu pada waktu tahun lalu sambil kita beberes COVID, kemudian kita juga menyiapkan buku ya, rencana strategi kita, yaitu blueprint transformasi digital yang nanti bisa diakses oleh teman-teman sekalian. Nah tantangannya itu tadi, kita harus fokus terhadap pandemi dulu, tetapi sambil mikirin sebelah kanannya gitu, jadi multitasking banget ya. Terus kemudian ibaratnya sambil lari benerin sepatu. Nah itu tantangan yang sangat berat. Belum lagi isu-isu terkait dengan sistem-sistem yang cukup banyak. Pada waktu itu idenya kita mau bagaimana nih, apakah masing-masing aplikasi kita konekkan gitu ya, ataukah ada ilmu lain. Ternyata kita ketemu rumusnya. Jadi aplikasi tadi yang sifatnya laporan akan kemungkinan besar tidak kita lanjutkan kembali. Tetapi yang sifatnya layanan ya seperti Smile itu kan layanan untuk logistik, itu akan terintegrasi dengan sistem, saat ini sudah terintegrasi untuk imunisasi ya, jadi langsung tahu stoknya. Dan kemudian tantangan berikutnya tentunya adalah dari sisi human, SDM, dan sebagainya itu juga menjadi challenge, apalagi dikaitkan dengan infrastruktur teknologi ya. Oke, makasih Pasti. Terus apa pembelajarannya nih yang bisa dipakai buat ke depan teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di Zoom dan di YouTube terkait dengan bagaimana menyatukan ini semua gitu, secara sistem gitu ya? Ya, jadi sebenarnya ada nilai bukan untung ya, tetapi ada nilai positifnya juga ya penanganan adanya pandemi ini. Jadi kalau ditanya siapa sih pemimpin digital transformasi yang paling sukses, yaitu pandemi. Ya, karena kita berhasil menggerakkan masyarakat untuk menggunakan teknologi ya. Sekarang kan biasa mau kerja juga di luar dan sebagainya. Nah, pandemi ini sebenarnya adalah momentum untuk kita bisa melakukan transformasi tadi. Dan kemudian akhirnya kita terbentuk kan platform Peduli Lindungi yang kita bisa manfaatkan untuk layanan kesehatan yang lain. Contoh misalnya nanti untuk TB. Kalau sekarang kan TB laporannya 6 bulan sekali. Ya, sementara COVID kok bisa real time. Nah, sistem itulah yang akan kita gunakan untuk men-tracing TB, kemudian malaria, DB dan lain sebagainya menggunakan sistem yang kemarin kita manfaatkan. Dan kemudian berikutnya lagi adalah masalah sistem-sistem yang tadi ya, dengan adanya tadi sistem akhirnya bisa dipastikan terintegrasi dengan ini. Oke, digitalisasi ada urgensi ya untuk digitalisasi dan sayang banget kalau nggak kita bungkus ya. Waduh bungkus. Oke, ada yang mau nanya tadi Bapak Ibu? Silakan dari panitia boleh? Boleh, silakan. Boleh, mic dari kemarin. Oke. Biasanya ada yang ini. Iya. Bantu. Silakan Bapak, dari mana, dari siapa dan namanya dan institusinya. Ya, terima kasih, saya Gede dari UGM. Saya sebagai salah satu dari mitra Caritas Germany di sini. Biasanya saya nanya buat dapat gimmick sama merchandise. Tapi ini karena materinya menarik banget, saya jadi tertarik ingin bertanya juga. Tadi kan sudah disampaikan ada transformasi digital, kemudian ada integrasi. Nah, di akhir pandemi ini,
kira-kira apakah dimungkinkan tidak hanya penyakit menular saja yang kemudian diakomodasi oleh ini, kayak tadi malaria, TB itu kan hanya orang-orang terpilih saja yang mendapat ujian seperti itu. Nah, kalau penyakit degeneratif itu kan pasti kita semua akan dapat ya, kayak jantung, darah tinggi, nanti mungkin siapa tahu pada suatu saat misalnya terkoneksi dengan MTX atau 21 gitu loh. Orang mau nonton KKN Desa Penari, di-scan dulu nih pakai Peduli Lindungi. Oh, Anda tekanan jantungnya tuh tekanan darahnya tuh tinggi. Jangan nonton film horor, nanti bisa kaget ya kan gitu. Misalnya gitu lah. Jadi mungkin nggak hal itu akan terjadi di suatu saat atau di waktu dekat ini gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dari Pak Siapa, Pak Gede ya? Mantap. Gimana Mas Tiaji ini? Misalnya yang ada riwayat kolesterol tinggi mau makan fast food dilarang gitu kan. Aduh. Jadi itu mimpi our dream ya, bukan Kakak Podaki aja our dreamnya nih. Ya, sebenarnya itu adalah salah target kami juga untuk bukan hanya penyakit yang menular, tetapi sebenarnya saat ini kita sudah mulai melakukan screening terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes kan juga tinggi ya. Terus kemudian stroke, jantung dan lain sebagainya. Nah, sistem Peduli Lindungi ini yang kedepannya secara bertahap akan kita tambahkan fitur-fitur yang lain, seperti misalnya wearable device. Nah, kami saat ini sedang mengeksplor untuk dimanfaatkan nanti oleh yang pergi haji. Karena secara statistik ternyata banyak yang meninggal, orang tua pada saat pergi haji karena heart rate ya, serangan jantung, kemudian sesak napas. Nah, itu makanya kita kasih smart band, kemudian nanti bisa dideteksi heart rate-nya. Kalau tiba-tiba threshold tertentu, kemudian petugasnya bisa langsung segera ke sana. Nah, itu salah satu hal yang kita lakukan juga. Kemudian juga hal lain adalah promotif preventif kita dorong menggunakan Peduli Lindungi. Jadi begitu kita begitu kita banyak aktivitas rutin seperti jalan kaki, misalnya 5.000 langkah, terus kemudian naik sepeda 10 kilo, itu kita akan kasih poin. Ya, nah poinnya bisa ditukarkan nanti ke UNDP. Ya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Kurang lebih itu. Oke, nanti kita tagih ya Pak Gede ke Pak Setiaji. Oke Pak Setiaji, pertanyaan terakhir dari saya. Tadi sempat disinggung bahwa teman-teman DTO Kemenkes sudah membuat cetak biru terkait dengan roadmap dari Digital Transformation Health-nya Indonesia. Sama teman-teman UNDP juga, saya baca. Kira-kira gimana nih? Kalau ada teman-teman dari donor, dari UN, dari mungkin dari private sector, dari komunitas pengen support untuk bisa mencapai roadmap-nya cetak birunya DTO Kemenkes. Ya, jadi blueprint itu masih bagian kecil dari perjalanan kita ya menuju transformasi tadi. Nah, pekerjaan besarnya justru adalah bagaimana mengimplementasikannya saat ini. Ya, kemarin terima kasih sekali sudah disupport oleh UNDP sehingga menghasilkan buku blueprint tadi. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah tentunya banyak sekali support yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak teman-teman sekalian ya. Pertama, bahwa menyiapkan platform itu bukan pekerjaan sederhana karena kita harus menstandarkan kodifikasi pertama obat-obatan, itu di rumah sakit beda sekali kodenya, kemudian layanan seperti suntik ya, pemeriksaan jantung, tindakan dan sebagainya, belum lagi yang paling sederhana yaitu variabel-variabel yang ada di rumah sakit. Nah, itu kita bisa support dari masing-masing donor. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mengintegrasikan sistem-sistem yang existing saat ini, contoh seperti Semile ya, saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Bian, sehingga para petugas nakes tidak perlu repot-repot lah untuk mengecek, termasuk juga mendapatkan informasi terhadap hasil vaksin maupun juga logistiknya. Kemudian yang di sisi lain tentunya adalah mengikuti dan mulai dari private sector, startup dan sebagainya mulai melakukan testing terhadap sistem yang miliki supaya terkonek dengan layanan kesehatan platform yang kita miliki. Dengan seperti itu sehingga masyarakat nanti yang mau berobat melalui virtual, melalui fisik, rumah sakit dan sebagainya bisa mendapatkan akses data dari layanan-layanan yang disediakan oleh provider. Dan saat ini kita sedang melakukan beta testing, diharapkan di bulan Juli nanti kita akan launching platformnya dengan harapan tadi bisa terintegrasi dan seperti yang tadi diharapkan oleh teman-teman sekalian. Jadi masih banyak ruang untuk kolaborasi dan yang paling penting lagi tadi pendidikan mengenai standarisasi tadi ya.
Karena harus ada standarisasi yang dipahami seperti FHIR, HL7, dan kemudian juga mendorong kualitas para nakes untuk digital literasinya lebih tinggi lagi. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Setiaji dari DTO Kementerian Kesehatan. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita udah dapat nih payung besarnya dari teman-teman DTO Kementerian Kesehatan ya. Nah yang kedua, kalau tadi ngomongin layanan kesehatan digitalnya, sekarang kita pengen ngomong ini. Cerita soal teman-teman UNDP yang support aplikasi Smile, yang bantu bagaimana manajemen dari logistik vaksin, bayangin. Teman-teman UNDP itu menggunakan aplikasi yang bisa kurang lebih 400 juta dosis ya. 400 juta dosis logistika di Indonesia yang ada 34 provinsi itu dibantu sama teman-teman UNDP menggunakan digitalisasi sistem manajemennya yang dibuat bareng sama teman-teman Kementerian Kesehatan. Nah sebelum kita mulai kita mau nonton dulu videonya. Teman-teman panitia videonya udah aman ya? Oke kita nonton dulu videonya sambil kita kasih tepuk tangan buat Pak Agus Setianto dari UNDP Indonesia. Smile itu mempermudah dalam rekon aset ya. Saya tinggal melihat aplikasi Smile dan menyamakan data rekon. Smile ini sangat mempermudah proses pelaporan dan pencatatan vaksin dimulai dari penerimaan, pemesanan, sampai pencatatan dan pelaporannya ke dinas maupun ke Kemenkes ya. Smile kedepannya harapan kami bisa menjangkau seluruh vaskes yang ada ya, baik itu kecamatan maupun tingkat nasional. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman UNDP dan teman-teman Kementerian Kesehatan. Pak Gustianto, silakan paparannya. Izin berdiri juga ya? Boleh dong, biar lebih asik ya. Karena kita nggak perlu cari tempat duduk sih Mas. Betul, sebenarnya kita ngopi aja sebenarnya. Sekali nggak perlu kita cari tempat duduk. Oke. Silakan mungkin presentasinya tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit tentang sekilas tentang apa itu Smile bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang masih asing dengan Smile atau Smile. Jadi itu adalah sistem informasi untuk imunisasi layanan logistik secara online. Mungkin lupain ini dulu aja ya, saya melanjutkan presentasi yang tadi saja yang sudah ada. Jadi kenapa Smile itu kemudian bisa dapat diterima sampai ke 20, sekarang berapa ya? Sekitar lebih dari 12.000 layanan kesehatan, ya? Betul. 12.000 layanan kesehatan di seluruh Indonesia sudah menggunakan. Jadi per hari itu diperkirakan antara 30.000 sampai 40.000 transaksi di Smile oleh 20.000 pengguna tersebut di seluruh Indonesia. Awalnya dipergunakan untuk layanan imunisasi rutin. Tetapi pilot uji coba, tetapi kemudian begitu pandemi COVID-19 datang, di akhir tahun 2020 terus Kementerian Kesehatan dan Kementerian Informasi memutuskan untuk mempergunakan sistem ini juga untuk men-scale up vaksin COVID-19 vaksin. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa sih keunggulan Smile misalnya seperti itu. Di dalam sistem ini kan logistik monitoring ya sebenarnya. Jadi dia tidak mencatat pasien, itu yang harus karena nanti yang catat pasiennya di bagiannya tadi itu yang Pak Setiaji sampaikan.
citizen health apps-nya yang dari Peduli Lindungi ya Pak. Nah di situ yang akan mencatat. Tapi logistiknya, bagi teman-teman yang bergerak di bidang bencana, mungkin logistik itu sangat paham sekali ya kompleksitasnya. Kalau dilihat di Smile itu ya gampang sebenarnya yang dikeluarkan oleh Smile. Apa sih informasi yang didapat dari Smile setelah input? Yang pertama adalah di mana vaksin saya. Kalau di bencana itu sangat penting. Di mana produk kita, di mana emergency kits kita berada. Terus yang kedua, berapa jumlahnya? Nah, dari dua hal ini sebenarnya, ini menciptakan trigger hal-hal lain seperti itu. Yang disampaikan Pak Setiaji, yang paling penting adalah transparansi. Karena transparansi ini, kita bisa memahami tadi, di mana produk saya, berapa jumlahnya secara online. Jadi mulai dari pemegang aplikasi, yaitu petugas immunization officer di Puskesmas, sampai ke yang sudah saya lihat ya, Gubernur, Menteri Kesehatan misalnya seperti itu, saya nggak tahu Pak Presiden sudah lihat atau belum. Mereka semuanya bisa lihat data yang sama secara real time. Dan itu membuat transparansi itu mungkin. Kita tahu berapa stok yang ada mulai di ujung Papua, ujung Sumatera, ujung Sulawesi, ujung Kalimantan. Kita nggak usah bicara apalagi Jawa seperti itu. Jadi arus distribusi barang dan sebagainya itu bisa tercatat. Dan karena dia mencatat hal yang mudah, sistem yang lainnya otomatis begitu barang itu dimintakan oleh Puskesmas, dikirim oleh Bio Farma, itu barcode-nya masuk. Semua data masuk. Barcode itu akan menyimpan juga kapan nih barang expired. Nah, itu akan muncul di dashboard-nya Smile seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan transparansi logistik monitoring itu yang kemudian menjadi kekuatan ya saya bilang. Dan simplisitasnya itu yang menjadi kekuatan bagi teman-teman. Di Puskesmas tinggal masukin adalah data berapa vaksin yang aku ambil hari ini, berapa yang habis, berapa stok yang aku kembalikan. That's it. Mungkin itu aja Mas. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Pak Agustianto. Saya sepakat karena saya juga menggunakan data teman-teman Smile waktu itu. Itu kepake banget Pak. Waktu di Aceh kita ngelihat ada salah satu vaksin yang tidak diminati, numpuk. Akhirnya kita pindahin dan kita tahu sekarang isunya ternyata di isu halal haram misalnya. Kita jadi bisa identifikasi itu benar. Nah pertanyaan pertama untuk Pak Agus. Teman-teman yang mau nanya angkat tangan silahkan. Tapi pertanyaan dari saya adalah kalau ngomongin Indonesia benar saya sepakat bukan Pulau Jawa aja. Nah gimana buat daerah-daerah yang punya limitasi infrastruktur 3T terkait dengan sistem manajemen untuk logistik vaksin ini. Silakan Pak Agus. Mungkin bicaranya tentang ekuitas ya maksudnya ya, health Betul, access ya dan terhadap akses vaksinasi sebenarnya. dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara ekuitas itu kan kita bicara sebenarnya semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dan akses yang sama di jam yang sama, di hari yang sama, tidak peduli dia ada di Jakarta, Surabaya, atau di Bandung misalnya, tetapi juga di Aceh, di Merauke, di mana lagi, Sepadan, Ligitan, itu Malaysia ya, sorry. Kejauhan. Saya masih sebel. Keterusan. Ditarik kita dikit. Nggak ngomong politik. Ya dekat-dekat daerah situlah, di daerah perbatasan Kalimantan Utara dan di Papua. Kesempatannya harus sama. Nah, karena ada transparansi tadi, kita tahu di mana stok kita, barangnya berapa. Itu yang tadi Mas. Jadi kalau kita bisa cek, setiap orang sekarang mungkin punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dimanapun dia berada, seperti itu. Lewat tadi sistem Smile. Oke, tapi tantangannya apa Pak Agus? Tantangannya Waktu sekarang adalah implementasikan itu kan ada 12.000 tuh jauh loh. Apa Ya. bisa nyampe segitu tuh gimana caranya? kalau kenapa bisa sampai sekian belas ribu di semua area geografik, tentunya itu adalah berkat domainnya Kementerian Kesehatan ya. Kita kan hanya support. Begitu yang pertama kebijakan Mas, begitu kebijakan itu mendukung dilaksanakan, supporting dari kita-kita ini kita akan jalankan gitu. Oke, berarti Mas. ini kebijakan penting banget nih teman-teman ya. Untuk bisa mensupport sistem maupun
hal-hal tata kelola yang dibentuk sama teman-teman DTO maupun teman-teman UNDP. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Oh aduh, yang nanya langsung senior ini. Waduh, pertanyaannya berat ini. Silakan Mbak Titi. Enggak bertanya, mohon maaf sekali, mohon izin sekali. Jadi ini menarik sekali dan terima kasih sekali ada sesi ini. Jadi saya terbuka, oh gini rupanya gitu ya. Tapi gini, pertanyaan saya praktikal sekali dan itu terlihat saya sendiri. Sistem peduli lindungi itu keren banget ya, itu bagus banget. Untuk urban oke ya, tapi saya tuh punya pengalaman di mana contohnya pembantu rumah tangga. Atau orang-orang yang memang di kalangan bawah gitu ya. Mereka itu menjadi korban, jadinya jadi percaloan Pak. Karena untuk masukin ke data tuh ada orang yang kemudian oke bayar gue 50.000 nih. Nah bagaimana caranya agar sistem ini bermanfaat untuk semua orang. Tanpa kemudian menimbulkan kesulitan, karena mereka mengalami kesulitan. Nah apakah ada proses-proses edukasi yang memungkinkan orang-orang di level bawah itu bisa kemudian memahami, kemudian dibantu untuk kemudian memasukkannya sehingga tidak menjadi korban dari mereka yang memang mengambil kesempatan. Nah, Gede juga punya ide. Gede punya ide. Enggak, tadi saya cerita sama Bu Titi, ada nggak kemungkinan Smile ini juga bisa membantu distribusi dari, kan sebelumnya ada tracer ya di puskesmas. Nah, pasca pandemi ini mungkin tracernya itu bisa dialihfungsikan juga untuk membantu teman-teman yang tadi seperti disampaikan Bu Titi, teman-teman marginal gitu, OB, kemudian siapa tadi ART dan lain sebagainya gitu. Apakah mungkin ini bisa difasilitasi oleh Smile atau mungkin bisa direkomendasikan ke Kementerian Kesehatan begitu? Oke, ini berarti pertanyaannya buat dua nih. Ada buat Pak Setiaji sama buat Pak Agus, tapi mantep. Mungkin Pak Agus dulu nih tadi. Jadi maksudnya gak cuma logistik ya, tapi sumber daya juga dimobilisasi dari Smile gitu. Keren banget tuh idenya. Oke. Gimana? Keren tuh, silakan. Kalau UNDP membantu dari sisi teknologi dan technical assistant ya Mas, saya serahin ke Pak Setiaji deh. Oke, jawabannya tepuk tangan buat Pak Setiaji nih, ada dua berarti Pak Setiaji. Ya ini ilmu Tai Chi nih. Ilmu lempar isu. Balik lagi ke saya. Silakan Pak Setiaji. Ya, tadi pemikirannya luar biasa ya. Yang pasti itu bisa tidak terbatas lah penggunaan Smile. Dan ini kan menjadi contoh sebenarnya Smile dan nanti bisa dikembangkan untuk yang lain. Sebenarnya salah satu agenda besar di transformasi kami adalah sistem supply and chain ya. Supply chain bukan hanya dari sisi logistik tetapi juga yang lainnya. Supaya kita bisa tahu, oh ternyata di sana di daerah tersebut banyakkan orang lagi pusing. Kenapa? Oh ternyata banyak yang beli obat bodrek gitu ya. Nah itu bisa terdeteksi dengan sistem supply chain yang benar gitu. Nah kemudian terkait dengan digital literasi yang mungkin sangat berbeda gitu. Justru kami mulainya dari yang rendah dulu sebenarnya Bu, yang tidak paham terhadap penggunaan sistem tadi. Ya, jadi itu yang kita dorong untuk bisa digunakan oleh yang paling rendah. Bahkan sekarang kader-kader Posyandu juga sudah kita latih untuk bisa melakukan imunisasi anak gitu ya. Nah karena ini salah satu agenda transformasi layanan primer adalah mendorong aktivitas itu lebih ke UKM. Dan jadi puskesmas nanti memonitor UKM, bukan ke arah yang UKP lebih banyaknya. Terus kemudian selain itu juga memperhatikan infrastruktur di daerahnya. Sistem aplikasi satu lagi namanya ASIK, itu adalah pertama bisa digunakan secara offline. Jadi walaupun offline, bisa tetap dicatat dulu, baru nanti begitu ketemu sinyal, langsung tertransfer datanya, termasuk logistik, vaksinasi, dan sebagainya. Nah itu faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan utama pada saat mengembangkan sistem tadi. Jadi offline first, terus kemudian yang aplikasi for dummies, itulah istilahnya ya. Yang belum paham dulu, kita ajak. Intinya bagaimana masyarakat kita tanpa dilatih pun bisa menggunakan aplikasi tadi. Contoh seperti Facebook kan nggak ada yang latih tapi bisa gitu ya. Nah ini juga sama, kita mengembangkan aplikasi seperti itu. Dan yang paling penting adalah terus diimprove. Peduli Lindungi itu setiap minggu kita rilis fitur-fitur baru. Nah tim kami bekerja terus untuk mengupdate Peduli Lindungi. Biasanya kan kalau pemerintah kalau mengupdate setahun sekali itu jelas cukup. Nah ini setiap minggu. Ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Agus. Baik, jadi people center ya.
Dan titip pasti Haji, gimana caranya orang yang mau vaksin nggak perlu bawa KTP fotokopi? Nah itu tuh, gimana caranya tuh ya nggak? Ya, satu hal lagi. Jadi kita sudah punya data pasien master ya, master data pasien. Sekarang kan isunya saya mau ke rumah sakit daftar. Betul. Ke rumah sakit daftar. Nah ini nggak perlu lagi dengan adanya master data pasien tadi. Termasuk nanti pada waktu mau vaksin tinggal tunjukin aja QR code-nya, ya, atau mungkin ada kartunya nanti yang semuanya jadi masyarakat akan punya national medical record yang terhubung. Asal jangan bocor itu buat data. Betul. Buat biar ada itu. Masih data itu jadi penting. Di sini ada Pak Mas Doni. Nanti ya untuk urusan bocor nggak bocor. Iya, ini bocor nggak bocor dari Kominfo nanti ya. Oke, nih karena waktunya terbatas, saya mau nanya ke Pak Agus terakhir. UNDP udah bantu bentuk Smile itu dari 2018 dan di urusan pervaksinasian support sampai 12.000 layanan kesehatan logistiknya 400 juta lebih dosis vaksin COVID. Ke depan apa? Pak Agus, buat teman-teman UNDP, mau ngapain lagi? Apa yang mau dibantu? Miknya hilang. Kalau apa yang akan dibantu oleh UNDP ya sebenarnya itu menjadi bagian apa yang menjadi perencanaan dan strategi pemerintah. Jadi sebagai supporting kita tentunya akan support tersebut. Nah, salah satu yang Pak Setiaji sampaikan misalnya terkait Smile aja ya, terkait Smile itu bagaimana nanti sekarang kan Smile itu sistem monitoring utilisasi secara logistik. Kedepannya dia bisa jadi sistem monitoring inventory untuk logistik nasional seperti itu. Kita nggak tahu ya Pak, dan itu sangat mungkin arahnya akan ke sana. Tapi karena sistem ini juga bisa mengakomodasi cold chain maupun logistik biasa. Imunisasi kan cold chain, jadi ada fitur-fitur untuk memastikan kualitas vaksin juga ada di Smile. Untuk semua jenis reagen dan sebagainya itu bisa langsung diimplementasikan sebenarnya ke depannya ya, untuk lab dan sebagainya. Karena reagen kan sama sensitifnya dengan vaksin. Jadi ada yang namanya data logger. Jadi data logger itu dia akan disimpan di dalam kulkas, melihat suhu secara di-refresh setiap 10 menit, terhubung ke semua layanan yang pegang. Jadi dia akan tahu suhu dari cold chain saya ini suhunya berapa setiap 10 menit. Begitu dia suhunya akan naik, dia akan impor, keluar. Begitu suhunya terlalu rendah, dia akan keluar. Jadi seperti itu. Nah untuk ke depan sekali juga saya mengambil channel teman-teman dari bencana nih, karena saya sama Mbak Titi sama Mas Gede dulu di Palu juga kan. Jadi kita tahu sulitnya untuk bencana nih. Gimana teman-teman di bencana juga punya sistem yang sama transparannya untuk memonitor logistik dari bencana. Entah itu mau pakai aplikasi Peduli Lindungi, kemudian integrasi dengan produknya Kemenkes, karena banyak juga produk-produk Kemenkes, obat-obatan, long lasting net dan sebagainya itu bisa masuk. Mungkin itu ya Mas. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Agus Tianto dari UNDP Indonesia. Oke, dapat nih. Tadi kita udah lihat sistem kesehatan nasional kita yang mau dibikin keren banget digitalnya. Sampai tadi kayak mau ke fast food aja kayaknya dilarang tuh. Kalau nggak cocok. Terus kita lihat tadi bagaimana logistik itu crisis response penting banget ya, pasti untuk bangun ketahanan kesehatan kita. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih sama Direktorat Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit dan juga Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Tadi karena di-mention tuh sama Pak Agus tentang komitmen kebijakan itu penting. Ada sistem building tapi kebijakan harus supporting. Nah, kita kenalin ada Dr. Alvinella Izar Iswandi MPH, tepuk dulu. Dan juga ada Dr. Krishna, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan lagi sorry ya. Oke. Dr. Nela dan Dr. Krishna akan bicara tentang penguatan labnya, gitu ya. Penguatan lab dan infrastruktur, dan kalau bicara post pandemic, teman-teman masih sering atau sering mendengar tentang genome sequencing. Bagaimana identifikasi ada mutasi, ya kan varian-varian ada mikroba atau apa. Nah kita mau cerita banyak nih. Silakan Dr. Nela dan Dr. Krishna. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman Kementerian Kesehatan. Nela tempatnya Mas Gede. Saya kalau Nela suka banget
Oh, tadi dipanggilnya dokter siapa? Ella. Ella. Eko London. Oh, dokter Ella. Eko London. Dokter Ella. Silakan dokter Ella. Terima kasih kesempatannya. Vibe-nya beda ya. Karena kebetulan saya dulu waktu kuliah juga tim bantuan medis. Oh, oke. Jadi kita seru ya, cocok ya. Ya, seru. Jadi saya bersama Dr. Krisna, karena soal labnya nanti Dr. Krisna yang akan ngomong lebih detail. Jadi kami dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Bani Supremo itu surveillance penyakit menular. Jadi kalau penyakit menular kita masih luas banget, tapi mungkin terkait dengan ketahanan kesehatan selain kita fokus mungkin penyakit yang berpotensi pandemi. Ya, jadi next. Ya, jadi banyak sekali penyakit berpotensi pandemi, tapi mungkin kalau kita lihat sejarahnya fokusnya banyak ke influenza dan coronavirus gitu, dan dua yang paling besar. Jadi ini mungkin udah pada hafal karena sejak pandemi ini banyak beredar dan mana-mana sejarah ini. Next. Jadi di Kementerian Kesehatan sendiri tadi mungkin juga Setiaji juga mengulang ada transformasi. Jadi kita mengenali ini pilar transformasi kesehatan. Saya highlight yang bagian kuning itu. Jadi dari pilar 3. Jadi transformasi sistem ketahanan kesehatan. Jadi kalau kita ngomong lab itu banyak di pilar 3B. Jadi itu ada dalam hal itu penerapan lab. Jadi mungkin dari pelajaran selama kalau ditanya itu surveillance yang paling real time, tadi Mas Teddy juga bilang cuma COVID ya Pak ya, yang paling real time. Jadi pas saya tanya pertama surveillance itu pengamatan lama kan ya. Jadi ada yang bilang 2 minggu masih real time. Tapi ternyata COVID sudah mengajarkan kita real time itu bisa lebih cepat lagi. Jadi makin kesini dibanding awal pandemi itu beda banget kan. Jadi itu termasuk yang salah satu ini diubah oleh Kementerian Kesehatan. Jadi bagaimana lab based surveillance, kemudian tenaga cadangan kesehatan, dan bagaimana tabletop exercise dalam penyiapan kepada krisis. Next. Ini yang eksis ya, yang existing. Jadi kita sudah punya surveillance ini sehari, dan mungkin ini yang paling dekat dengan kejadian COVID gitu ya. Jadi ini influenza like illness itu di puskesmas saat ini kita sudah punya 31 sentinel. Jadi ada tambahan sejak COVID ada 5 puskesmas di DKI dan 14 rumah sakit sebagai sentinel untuk SARI atau Severe Acute Respiratory Infection. Jadi ini bagian dari GISRS, jadi Global Influenza Surveillance and Response System. GISRS ini usianya sudah 70 tahun karena 2 hari yang lalu Dirjen kami itu bicara ngasih keynote speech pada 70 tahun GISRS. Cuma COVID ini kayaknya akan kayak eksaserbasi akut ya kalau di penyakit gitu, jadi mungkin selama ini yang kedengeran tiba-tiba muncul gitu ya, tiba-tiba jadi terkenal karena ini. Jadi ini adalah bagian dari kontribusi Indonesia selama ini terhadap bagaimana memonitor influenza di dunia. Jadi dalam lewat yang di merah dan hitam, yang di merah itu sentinel SARI di rumah sakit dan hitam sentinel ini. Jadi ini berkontribusi untuk risk assessment, penyiapan vaksin, penyiapan menghadapi pandemi. Jadi ini yang dilakukan sama ini yang existing yang sekarang bukan hanya influenza tapi juga termasuk COVID di dalamnya. Next. Begini gambarannya dilaporkan kepada Flu ID dan FluNet. Ya, ini dari 2015. Ini mungkin tidak muncul selama ini, jadi kita kasus ini dan kasus hari tadi itu. Next. Sejak tahun 2020 itu juga ditambahkan COVID. Jadi dari kasus influenza virus yang di puskesmas dan penyakit pernafasan yang berat itu di rumah sakit, itu juga dites COVID-nya. Jadi kita bisa melihat itu bagaimana nanti surveillance COVID-nya. Dan sejak yang terbaru malah sudah dengan whole genome sequencing. Jadi semua sampel ini dan sari tadi itu diperiksa whole genome sequencing-nya. Itu nanti diterangkan oleh Dr. Krisna yang memang peneliti di sana. Terakhir, ya, jadi memang selama COVID-19 kita sudah menggunakan sentinel sari untuk memonitor COVID. Jadi semua sampel yang diperiksa COVID-nya. Kemudian kita masih butuh memang rencana jangka panjang untuk memperkuat gitu ya.
memperkuat ketahanan, dan untuk memperluas. Jadi bukan cuma ini sehari COVID, tapi untuk pernafasan yang lainnya. Jadi memanfaatkan yang ada, menambah manfaatnya. Terus juga mungkin nanti real time surveillance itu juga bisa menular ke sini gitu. Sehingga udah ketahuan dari awal. Tapi bukan cuma COVID yang real time nanti. Jadi data COVID itu kan real time bisa dipakai sebagai untuk mengobati orangnya dan melakukan tracing. Jadi dua fungsi, yang fungsi pengobatannya dan fungsi surveillance-nya. Mungkin nanti akan seperti itu juga nanti kalau makin bagus gitu ya. Kemudian memang kita masih harus meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi intisari itu dan tentu saja mempercanggih pemeriksaannya. Makanya ada whole genome sequencing. Kami masih memang mengharapkan ekspansi ke penyakit pernafasan lainnya ini ke WHO ada pedomannya, sehingga nanti kita mungkin jauh lebih siap kalau mungkin menghadapi pandemi berikutnya. Oke, lanjut Dr. Ella, dilanjutkan Dr. Krisna, ini kurang dulu. Waktunya tinggal 3 menit, Dr. Krisna. Waduh. Terima kasih. Mungkin saya cepat saja. Saya berasal dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Mungkin kalau dulu Balitbangkes. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar Balitbangkes, sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Mungkin langsung saja slide pertama. Jadi memang sebagai bagian dari surveillance itu kita sekarang sedang baik global maupun nasional itu bisa mengembangkan genome surveillance. Mengapa? Terutama untuk patogennya berhubungan dengan SARS-CoV-2, bahwa memang virus dan patogen lain itu memang ada berkemungkinan untuk selalu berubah, terjadi mutasi yang kemungkinan nantinya akan bisa menyebabkan masalah kesehatan. Langsung ke slide. Jadi ini gambaran mungkin yang kemarin Bapak dan Ibu dan kita mengalami sama-sama, yaitu munculnya varian yang berganti-ganti. Jadi orang yang bertanya, kenapa kok muncul varian baru? Oh, ada varian baru lagi. Kita pernah ingat ada varian Alpha atau dulu yang dari varian Inggris begitu ya. Kemudian sampai yang terakhir adalah varian Omicron. Mengapa perlu untuk selalu dimonitor mutasi, baik itu khususnya untuk patogen yang ada gitu ya, untuk mikroba, baik itu bakteri, tidak hanya virus ya, bakteri juga, parasit juga, adalah karena ada perubahan-perubahan di dalam patogen itu akan menyebabkan perubahan, dia jadi mungkin mudah menular, jadi transmissibility-nya, kemudian mungkin menyebabkan penyakit yang lebih parah atau severity-nya, dan mungkin seperti Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar bahwa pemeriksaan itu dengan PCR ya. PCR itu menggunakan satu istilah bagian dari gen virus atau bakteri untuk kemudian dideteksi. Ketika ada perubahan dari suatu virus atau patogen, tentu akan ada kemungkinan yang kita jadikan sebagai cetakan dalam pemeriksaan itu jadi tidak cocok lagi sehingga tidak bisa mendeteksi. Jadi itu adalah salah satu yang dievaluasi. Nah, kemudian yang lain adalah mengenai vaksin efikasi. Bapak dan Ibu pasti kalau sudah membaca itu mesti ada pertanyaan, oh ada varian baru, masih cocok nggak vaksinnya? Nah, itu adalah juga yang dievaluasi dari kegiatan genome surveillance. Kita melihat apakah dari vaksin, dari virus-virus yang beredar, varian-varian beredar itu akan mempengaruhi daripada efektivitas vaksin, ataupun mungkin ada terapi-terapi lainnya yang jadi tidak kurang manjur lagi gitu, istilahnya kurang cocok. Lanjut. Nah, sebenarnya di tingkat global pun itu sudah karena COVID juga ya, itu telah di Krisna, 2 menit lagi. Telah ada Global Genomic Surveillance Strategy, memang untuk supaya tidak saja pengalaman dari pandemi ini bahwa tidak hanya beberapa negara saja yang mampu, tapi kalau bisa hampir semua negara akan mampu untuk melakukan monitoring terhadap patogen atau mikroba yang berkemungkinan menjadi pandemi. Nah, itu adalah untuk memonitor evolusi daripada virus, kemudian tadi dia memberikan kepada surveillance untuk waspadaan, kemudian juga bagaimana mengambil kebijakan, pengendalian, kontrol, serta juga untuk membuat vaksin, membuat alat diagnostik sehingga membantu untuk kontrol penyakit. Lanjut.
Nah, sebenarnya di Indonesia itu sudah sejak 2020 setelah pada pandemi COVID, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan waktu itu Kemendikbud itu bekerjasama untuk membentuk suatu jejaring whole genome surveillance untuk SARS-CoV-2. Yang kemudian pada tahun 2021 kemudian itu ditetapkan juga oleh Kemenkes mengenai jejaring laboratorium surveillance genome, dengan antara lain menyampaikan apa-apa target-target kasus, kemudian representatif kasus yang akan diambil untuk kegiatan whole genome surveillance ini. Lanjut. Nah, sampai saat ini kami ada 14 existing jejaring dan kami tidak bekerja sama hanya Kementerian Kesehatan saja, ada dari universitas, kemudian dari Kemenristek dan BRIN juga, dan ada swasta juga. Jadi memang ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, mengingat bahwa whole genome surveillance itu, whole genome sequencing itu adalah suatu yang sedikit sophisticated dengan kemampuan SDM dan alat yang memang sedikit harus sedikit lebih advance, dan sedang dikembangkan beberapa laboratorium untuk kemungkinan jejaring whole genome lainnya, tidak hanya untuk patogen tapi di masa mendatang itu nanti untuk degenerative disease, cancer dan hal-hal lain. Lanjut. Kita satu slide lagi. Lanjut. Nah, ini adalah hasil yang telah kami dari jejaring ya, dari semua jejaring, tidak hanya Kementerian Kesehatan, tidak jejaring, bahwa kami telah submit sekitar 23.000 sequences TGSeq, yaitu adalah sequences dari SARS-CoV-2 untuk memberikan masukan terhadap penanganan SARS-CoV-2 di global maupun nasional. Begitu saja, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi mutasi ini penting banget untuk dipantau ya, Dokter Ella dan Dokter Kristai. Karena tadi ya, bisa jadi lebih parah, bisa jadi penularan lebih cepat, dan dampaknya signifikan banget kalau kita lihat di awal pandemi, krisis masker ya, itu jadi ada selain pelayanan, surveillance, juga kebijakan, ya kan, yang paling penting. Kalau sifatnya real time itu oke banget. Pas Delta, saya ingat banget pertama kali pasti aja introduksi telemedicine, saya ingat itu ya, sama atensi ya, itu pas Delta kan ya Pak ya. Nah waktu pas Omicron juga minyak, beda ya, beda kalau minyak ya. Iya, pas Omicron juga telemedicine-nya Kementerian Kesehatan lebih luas lagi, karena melihat bahwa Omicron severity-nya lebih rendah, transmissibility-nya tinggi, bisa isolasi mandiri, maka pelayanan telemedicine diperkuat. Saya ingat banget ekspansi dilakukan Kementerian Kesehatan. Oke, pertanyaannya satu. Nah, ini karena waktu udah mau habis, Dokter Chris sama Dokter Ella boleh gantian. Ini kan udah ada penguatan. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya nih kita ada tuh studi Disease of Tomorrow. Pertanyaannya, kalau ada pandemi atau wabah-wabah lainnya, Indonesia udah siap belum dari sisi genome sequencing? Terus kira-kira kalau butuh support, kira-kira kalau teman-teman Kementerian Kesehatan ada donor, ada UN, ada civil society, ada private sector, kalau support, gimana cara supportnya? Silakan, Dr. Krista dan Dr. Ella. Ya, terima kasih. Saya rasa dengan sudah 2 tahun ya kita ngadain COVID itu pasti belajar banyak ya. Jadi maksudnya pembelajaran yang akselerasi lagi ya, dalam waktu cepat gitu, semua hal gitu, mulai dari aplikasi-aplikasi tadi sampai vaksin, dan mungkin pasti aja belum dengar, tapi saya pada WHO Global Influenza Kemarin meeting itu dapat apresiasi yang untuk yang tempat tidur, bisa ada tempat tidur. Oh boleh ya, betul teman saya tepuk tangan buat teman kesehatan. Jadi ya waktu saya ikut Global Influenza meeting global, jadi sekitar Mei ya, jadi diapresiasinya karena itu juga transparan. Jadi ada beberapa negara yang memantau tapi ternyata tidak transparan. Jadi itu jadi ya kan terus terang, jadi itu disampaikan salah satu apresiasi untuk Indonesia gitu ya, yang walaupun pas Delta yang muncul. Jadi menurut saya dulu ya. Kadang-kadang kan deadline itu bikin the power of kepepet. Ya. Jadi menurut saya pastinya kita belajar banyak ya. Kalau istilahnya mungkin 2 tahun pembelajaran kita harusnya sudah jauh lebih siap ya Pak ya. Maksudnya kan kita sudah mempersiapkan diri untuk selanjutnya gitu ya. Jadi saya rasa sudah jauh lebih siap. Apalagi tantangan di negara sebesar Indonesia itu banyak banget. Kemudian juga kalau untuk donor saya rasa
selama 2 tahun itu koordinasi yang paling bagus itu ya selama pandemi ini. Jadi, ya jadi dulu nggak bisa Kemenkes sendiri mungkin menghadapi semua ini kan ternyata semua sampai nggak vaksin pun ikut bukan lintas program lagi kalau istilah kami. Bahkan TNI Polri ya, turun tangan. Babinsa semua. Jadi menurut saya kalau masalah nanti ininya ya mungkin sama kayak tadi Pak Agus bilang, dokter akan melihat di mana peluang bisa membantu dari yang rencana pemerintah sendiri apa. Jadi nanti tinggal mengambil peran masing-masing yang sesuai. Dan teman-teman udah punya model tata kelolanya sebenarnya ya. Tinggal teman-teman bisa nanti jadi platform orang mau support di mana. Masuk. Cakep tepuk tangan dulu. Keroyokan kan. Keroyokan, gotong royong ya. Keroyok beneran itu bahasa pandemi kayaknya. Keroyokan ya. Begitu Pak. Keroyokan, oke. Oke, Dr. Krista silakan terakhir. Sedikit saya menambahkan, memang untuk khususnya untuk laboratorium itu insya Allah kita siap karena terus terang dengan pandemi ini kita di jaring laboratorium yang PCR saja itu sudah sampai 1000 laboratorium sampai saat ini. Dengan saya rasa untuk kedepannya itu untuk molekuler karena molekuler akan menjadi yang utama bila ada kejadian ketiga, tapi kita akan bisa siap. Untuk genome sequencing memang karena ini adalah sophisticated teknologi dan memang masih berkembang teknologinya dan isu yang terbesar mungkin Mas Teji tahu bahwa untuk genome sequencing adalah big data karena itu juga akan nantinya mungkin nanti kalau ada support mungkin di sana kemudian juga nanti untuk SDM dan juga yang utama adalah bagaimana mengintegrasikan data-data genome sequencing ke dalam surveillance dan juga bagaimana mengintegrasikan untuk analisa kebijakan karena yang penting adalah dari hasil laboratorium itu bisa dimanfaatkan untuk kebijakan untuk penanganan kesehatan. Oke, kita kasih tangan buat Dr. Krista dan Dr. Ella. Kayak tambahan untuk pasti aja itu tentang big data. Ditambahin barusan. Oke, kalau gitu, ini waktunya udah habis. Saya izin summary. Bagus, pasti aja Dr. Krista, Dr. Ella. Ya, jadi teman-teman semua, hari ini kita bahas tentang transformasi digital kesehatan dan kita lihat betul sekali banyak tantangan-tantangan, tapi juga banyak pembelajaran. Kenapa kita bisa cepat belajar? Karena ada pandemi. Dan salah satu yang saya coba tarik tadi soal leadership sebenarnya. Ada sistem building di sana, nggak ada yang ketinggalan, ada improvement terus-menerus, ya kan? Dan ada yang terakhir, supporting policy. Ini atau komitmen kebijakan agar semuanya berjalan dan kontinu dan terus diperbaiki terus-menerus. Dan ini kita harap semoga kita doain ya teman-teman, semoga kesehatan Indonesia makin mantap, makin digital dan makin hebat. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekali lagi kita kasih terima kasih kepada Pak Agus dari UNDP, Basti Aji, Dr. Ella, Dr. Krishna dari Kementerian Kesehatan, dan saya Basar Amruk pamit undur diri. Terima kasih kepada Rumah Resiliensi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Om Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.